Ya, ini sebenarnya adalah segitiga yang di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita di channel Insya Allah Bermanfaat. Kali ini saya akan coba sharing tentang bidang datar ya, khususnya segi 4. Di sini nanti terbagi dua, yaitu persegi dan persegi panjang, kemudian segitiga. Jadi di sini mungkin luas yang dimaksud adalah memaknai atau pembuktian rumus luas yang sudah kita pelajari di sekolah dasar ya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah persegi panjang. Oke, saya akan beri contoh persegi panjang dengan ukuran lebar 4, anggaplah satuannya meter, jadi 4 meter, dan tingginya 3 meter. Oke, kita di sini. Sekarang luas yang telah kita pelajari, yaitu rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar, L kecil ya, seperti itu. Jadi luas sama dengan di sini 4 cm, 3 cm tingginya. Jadi luasnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12 cm. Oke. Cuman di sini saya akan coba bahas kenapa sih persegi panjang ini rumus luasnya itu panjang kali lebar. Oke. Di sini yang dimaksud luas adalah berapakah jumlah segi 4 yang berukuran 1 kali 1 di dalam persegi panjang yang ditanyakan. Jadi saya buat dulu segi 4 yang berukuran 1 kali 1 cm. 1. Oke, ini kita akan masukkan ke dalam persegi panjang ini. Oke, dan seterusnya. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi pertanyaan luas, yaitu luas persegi panjang ya, sama halnya dengan berapa banyak segi 4 berukuran 1 kali 1 dengan satuan yang telah ditentukan di dalam persegi panjang yang ditanyakan. Ya, itu dia. Jadi kita menghitung berapakah jumlah segi 4-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini sebenarnya konsep dasarnya ya. Jadi dalam matematika itu sebaiknya kita tidak menghafal rumus, karena banyaknya rumus yang akan kita hafal. Maka sebaiknya rumus-rumus itu kita pahami dari manakah rumus tersebut. Jadi jumlah kotaknya adalah 12. Nah, kenapa panjang kali lebar? Karena tadi kan panjangnya 4, terus lebarnya 3. Karena sudah bisa dipastikan kotak dengan berukuran 1 kali 1 di sepanjang lebar ini pasti jumlahnya sama dengan panjangnya, yaitu 4. Maka di sini pasti 4. Ya, ini menuju 4. Kalau lebarnya 5 ya pasti juga kotaknya pasti ada 5. Ya kan lebarnya 5 cm misalnya, ya pasti 5 juga kotaknya. Terus ke atas ini pasti 1, 2, 3 sesuai dengan tingginya. Nah, maka jumlah dari kotak-kotak ini yaitu 4
dikali 3, karena kan di sini ada 4, terus tambah 4 lagi, tambah 4 lagi, maka di situ bisa dikatakan 4 dikali 3. Jadi 4 plus 4 plus 4 sama dengan 4 kali 3. Maka dari situlah rumus luas itu sama dengan lebar kali tinggi, atau bisa juga ya tinggi kali lebar. Kita lanjut ke persegi. Untuk persegi kita coba persegi dengan ukuran 4 kali 4. Ya, seperti ini, 4 kali 4. Sekarang konsepnya sama dengan persegi panjang, cuman di sini rumus yang kita dapatkan di sekolah itu adalah persegi itu sama dengan luasnya adalah sisi kali sisi, atau disingkat juga X kuadrat. Nah, kenapa dikatakan sisi kali sisi? Karena sebenarnya sama saja ya dengan persegi panjang tadi, yaitu panjang kali lebar. Cuman karena panjangnya itu sama dengan lebarnya, maka ini sebenarnya rumusnya juga panjang kali panjang. Bisa juga seperti itu, karena kan lebarnya ini sama dengan panjang. Atau bisa juga dibilang lebar kali lebar. Karena kita tidak memilih salah satu P atau L, maka kita supaya adilnya, maka dikatakanlah sisi. Jadi sisi kali sisi sama dengan S kuadrat. Jadi seperti itulah rumusnya. Jadi konsepnya itu sama dengan persegi panjang. Oke, kita lanjut ke bidang datar segitiga. Ya, ini dia segitiganya saya buat. Segitiga ini saya setting ukurannya 4, ya nggak usah 3 saja, 3 cm, terus tingginya 2 cm, ya seperti ini, 2 cm. Sekarang untuk rumus luasnya, kalau kita menghafal ya, rumus luas ini, segitiga ini adalah sama dengan 1/2 dikali alas, lebar alasnya dikali tingginya. Ya, ini maksudnya lebar luas alasnya. Alasnya ini, terus tingginya, ini dia tingginya. Oke, sekarang dari manakah rumus tersebut? Nah, kita coba kerjakan dulu. Contohnya misalnya luas alasnya ini tadi kan berapa ini ya? Alasnya itu tadi 3, terus tingginya sama dengan 2. Jadi kita akan masukkan rumus 1/2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 3 ya. 3 kali 2 6, 6/2 sama dengan 3. Ini kalau sistemnya ini menghafal, jadi belum tentu kita bisa menghafal rumus. Jadi saya sarankan kita lebih baiknya memahami. Sekarang bagaimana cara memahaminya? Kenapa rumus segitiga ini 1/2 kali alas kali tinggi? Oke, kita ulang sejarahnya ya. Sebenarnya segitiga ini adalah segi 4. Ya, gimana ceritanya bisa jadi segi 4? Kalau saya tambahkan segitiga ini ditambahkan dengan segitiga yang sama ukurannya, maka akan menjadi segi 4. Saya perkecil dulu. Oke. Contohnya begini, saya buat segitiga yang sama. Sini. Ini kalau saya tambahkan luasnya, dalam artian di sini adalah luasnya itu akan sama. Saya gabung segitiga ini, itu akan jadi segi 4. Gimana cara membuktikannya? Ya, ini saya copy
jadi seperti ini. Terus segitiga yang sebelah sini ini saya bagi dua ya, saya bagi dua. Caranya ya mungkin kalau di Corel kita harus buat dulu pemisahnya, terus kita blok ya, kita rencananya ini mau bagi dua begitu. Oke, saya sudah dapat setengahnya. Terus sekarang ini saya buatnya jadi kembali jadi segitiga. Ya, sedikit. Ya seperti itu. Ya mungkin belum presisi ya, nggak apa-apa. Ya ini sebenarnya adalah segitiga yang di atas ini. Saya mau tambahkan gitu, saya gabung. Ya. Tapi supaya jadi segi empat ini saya pisah. Terus yang ini saya putar. Ya, jadi saya putar sebesar 180 derajat, saya rotasi. Terus ini juga saya putar 180 derajat. Terus saya gabungkan ke sini. Nah, jadi terlihat bahwa segitiga ini kalau ditambahkan dengan segitiga yang sama maka akan menghasilkan segi empat. Jadi kita ingat tadi kan rumus segi empat ini adalah lebar lebar kali tinggi ya kan, persegi panjang sudah kita pelajari tadi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu segitiga ini kita hapus, maka segitiga ini adalah luas dari persegi panjang ini kita bagi dua, atau sama saja ini kan lebar itu lebarnya yang ini lebarnya, terus tingginya adalah yang ini di sini tadi tingginya. Nah maka rumus ini akan menjadi 1/2 alasnya dikali tinggi. Ya sudah, dari situlah rumusnya. Kenapa bisa segitiga itu adalah luas alas kali tinggi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jumpa lagi kita di video-video selanjutnya. Kesimpulannya adalah lebih baik memahami daripada menghafal jika terkait dengan matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.